ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu maqam as-salam ya Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu antal hamid hamidul awwal antal khabir khabirul akhir antal hamid hamidul awwal antal khabir khabirul akhir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam ya Allah ya salam anta salam wassalatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqam as-salam nurun azim azimun hakim malik qudus qudus rahim nurun azim azimun hakim malik qudus qudus rahim al-mar'umah aman ahabbahu ababtuhu man ahabbani ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wali rasul sirruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul sirruhana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa fi kitabi Ittihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani derajat kita diangkat terus sampai selalu berada paling dekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah meluaskan ridhonya untuk kita semua di sini, ridho untuk anak-anak kita dan ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah juga mencukupi dan meluaskan rezekinya untuk kita semua, melebihkan kita di antara hamba-hambanya yang lain, melebihkan kita dalam rezeki, nikmat, ilmu, kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, guru Tarmiji, guru Sahran, guru Rahyono, guru Saipul, guru Nasution, dan guru Aini Jamjang, guru Basuni, guru yang lain yang hadir di hajal majelis. Mudah-mudahan Allah memberkati pian kehadiran pian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan rezeki bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan hajat-hajat pian terkabul, apa yang selama ini belum terkabul dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabi Sirul Asrar fayara fiha jamalul kanjil makfi. Maka hendaklah engkau melihat pada hidupmu, bukanlah hidup ini kemarin untuk mengejar harta dunia, menghabiskan waktu mengejar hidup dunia, tetapi ikuti saja permintaan dan ungkapan yang diketengahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tuntutlah kampung akhirat, walatansa nasibaka minad dunya. Sekedar walatansa, tetapi sekedar walatansa, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Inilah nasihat yang paling bagus bagi umat Islam. Paling tidak orang-orang yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tuntutlah ajar Tuhan kampung akhirat. Tetapi jangan lupa walatansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa tentang nasibmu di dunia. Fayara fiha, maka engkau perhatikan peringatan-peringatan Allah, peringatan Rasulullah. Hendaklah fiha jamalul kanzi makfiya pisiri lubil qalbi. Engkau harusnya melihat ada perbendaharaan yang tersembunyi di dalam rahasia qalbi manusia itu, yang kemarin disebut di dalam Al-Quran adalah miskot, lubang di dalam hati. Ini perumpamaan, tapi memang di dalam hati. Maksudnya adalah disitulah engkau menilik dirimu. Terus kita mengenali diri kita dari aspek jahir seperti dalam kitab Miskatul Anwar Imam Al-Ghazali misalnya, memperhatikan kenapa tangan kita diciptakan, mata diciptakan, telinga diciptakan, tubuh diciptakan. Kemudian terus kita mempelajari tentang diri manusia itu yang ternyata terbagi dari 7 bagian. Manusia itu ternyata hidupnya memiliki tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat yang pertama amaratum bisu, yang seperti binatang, hidupnya seperti hewan saja, mencari aja hidup di dunia, ya lah, koyuhan, guring, bangun lapar cari makanan makan seperti hewan. Itulah amaratum bisu namanya. Kemudian ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim.
Itulah yang terjadi ketika Julaiha melihat Nabi Sulaiman yang sangat tampan. Di pikiran Julaiha, Yusuf bisa dijadikan suami, pangeran dalam hidupnya. Orang yang hidupnya hanya mengejar materialisme seperti itu disebut orang yang amaratum bisu. Meskipun dia mungkin sholat, sembahyang, ibadah, tapi kelakuannya masih seperti hewan, Allah mengkategorikannya pada tingkatan yang disebut dengan amaratum bisu. Kemudian mulailah manusia itu merasa gamang di hatinya. Orang-orang tertentu gamang, orang-orang beriman mulai gamang hatinya. Timbullah nafsu yang disebut dengan lawamah. Lawamah, perasaan diri menyesal. Tapi kadang sebahagian menyesal itu sudah terlambat di umur yang tua. Maka harus dia pintar memahami bagaimana mengisi ketuaannya untuk membalas apa-apa yang terjadi sudah terdahulu. Bagaimana amal-amal apa yang bisa kira-kira membalas, menghapus keburukannya yang telah lewat, diganti dengan yang dan menjadi yang lebih baik lagi. Satu langkah dikerjakannya mungkin nilainya ribuan kali lipat. Itu dia harus pintar, cerdas, lawam. Tapi kalau masih muda, alhamdulillah mungkin belajar ilmu agama kesana kemari masih bisa-bisa saja diterima. Kemudian naik lagi tingkatannya menjadi malhamah. Malhamah, kalau tetul lawamah masih ada sesal, tapi kalau malhamah sudah penyesalan itu sudah mulai ditekad hatikan. Tapi karena kebodohannya, tidak tahu dengan ilmu-ilmu. Karena syariat agama itu juga perlu ilmu di dalamnya. Tidak bisa hanya sekedar mendengar saja, harus memahaminya, harus mempraktekkannya. Subhanallah, 10 tahun, 20 tahun belum tentu bisa. Maka akhirnya dia terdiam saja di sana. Paling dia bisa mungkin sholat 5 waktu, zakat, haji, itu saja. Tapi dia tidak tahu lagi hal-hal yang lain. Sampai dia di tingkatan marhamah. Ada kelompok manusia yang beriman di marhamah. Kadang pas, kadang tidak dia mengamalkan agamanya. Dia tidak mengerti ikhlas. Kadang pas, kadang tidak pas. Kebanyakan tidak pas. Tidak bisa naik-naik tingkatannya kecuali dengan ilmu, mempelajari ilmu. Allah sudah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Hanyalah bagi orang-orang beriman dan berilmu yang bisa dinaikkan Allah derajat. Jadi ilmu itu sekali lagi penting, tapi pilih-pilih juga ilmunya, bukan sembarang ilmu, bukan asal dengarakan. Lihati umur kita, umur berapa sudah kita, apa kira-kira yang paling luar biasa besar nilainya untuk kita di akhirat kelak. Ayyuqarribaka, yang mendekatkan engkau ilallahi azza wa jalla, yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Selanjutnya sampailah di tingkatan mutmainah, diri yang kelima, tingkat kelima. Sudah bagus ini, sudah difirmankan Tuhan juga di dalam Al-Quran. Irji ila rabbiki, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai orang-orang yang sudah di derajat nafsul mutmainah. Nah, mulai di tingkat 5 inilah Allah bisa meridai orang itu. Irji ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Barulah orang di tingkat 5 ini diajarkan Allah tentang ridho kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka akhirnya pada tingkatan mardiyah, orang yang menjadi diridhoi Allah dan Rasulnya. Mutmainah inilah dikatakan yang disebut di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadirah wa ila rabbihim nadirah. Berseri-serilah wajah mereka di akhirat kelak karena mereka melihat Tuhannya. Wahai orang-orang mendengarkan nasihat, kata Syekh, perhatikan apa yang ada dalam dirimu itu. Di mana tingkatan kamu saat ini? Dan bagaimana apa yang seharusnya amal-amal kamu lakukan supaya kamu bisa naik kepada derajat yang lebih lagi. Nah,
Nah, ini supaya naik derajat. Jadi jangan belajar tuh pada dah lalu mulai dulu apa orang sudah naik pesawat sudah bisa, kita mulai dulu naik bersepeda terus ya lah. Nah, apabila jo naik pesawat ya kah? Orang sekarang mengatakan Jawa, Madura dari Kalimantan tuh dekat aja karena berpikirnya pesawat. Tapi kalau kita masih memikirkan Jukong, tawepian Jukong lah, Jukong mau jauh bener jarak ke Jawa tuh jar. Nah, coba karena berbicara dengan orang Palui ke Surabaya naik pesawat, duduk di samping orang kan, kemana Fajar? Aku ke Surabaya jar. Memang pesawatnya ke Surabaya sama apa jar? Aku ke Surabaya juga Pak jar. Sama-sama ke Surabaya lah. Nah, waqala kama qala Nabi sallallahu alaihi, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis qudsi, kuntu kanjan makfian. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanjan makfian. Akulah perbendaharaan yang tersembunyi itu ya Tuhan. Fa'ahbabtu, aku menyukai, mencintai, an u'rafa, kepada aku mencintai untuk dikenali. Faqalaqtul khalqa, dan aku telah menciptakan makhluk manusia ini likai u'rifa, supaya manusia makhluk itu mengenali akan aku. Makanya hewan, binatang, sapi, kucing, nyamuk kada disuruh mengenal Tuhan. Jadi siapa yang kada mau mengenal Tuhan, itulah nyamuk. Ya kalau nah disuruh mengenal Tuhan. Walaupun kita sedikit-sedikit mengenal Tuhan, tapi itu ilmu bermanfaat. Memang tidak bisa mengerti. Tidak, bahkan tidak semua ulama kan menjelaskan masalah itu. Memang seperti itu, memang dalam agama kita itu. Makanya seperti piramid. Orang mendekati Allah, orang dekat dengan Allah itu seperti piramid ya lah. Nang pemulaan, nang paling banyak di mana? Di bagian bawah lah. Makin naik ke atas kayak apa? Makin dikit kelak, makin dikit. Nah, itu puncuk ujungnya tuh ya Nabi Muhammad. Iyalah, Nabi Muhammad aja paling tinggi itu mengenal Allah aja wajalla subhanallah. Sedikit minggu kemarin dalam penjelasan oleh Syekh Khaldun, nah kitabnya Syekh Khaldun mengatakan nurullah, karena ada nurullah itulah ada nur Muhammad. Karena ada nur Muhammad itu adalah adanya nur hidayah. Nah, adakah hidayah sini bisi? Nah, nur hidayah. Jadi kita harus mengenali itu tingkatan cahaya yang disebut dengan nurun ala nurin. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya itu Al-Qur'an. Bila kita mendustakannya, mendustakan Al-Qur'an kita, Anda main-main. Nah, karena itu bila sudah kita nih mulai tuha umur 35, 30, 40, mun 50 kada termasuk masuk juga 50. Pada nang wang 70 kah makinnya 70. 80 pangguru makinnya tuh 80. Alhamdulillah. Tahu kita tingkatan dari nur Allah, kemudian nur Muhammad, nur hidayah. Berarti nur hidayah itu makhluk, hidayah itu makhluk. Mbak itu pang apa lagi? Di atasnya nur Muhammad makhluk kah kadakah? Kidam kah? Makhluk. Nang kidam itu apa? Nur Allah Azza wa Jalla, disebut dengan nur jatullah atau nur jatillah. Nur jat Allah Azza wa Jalla. Paham kita. Ah, itu yang dianukan ulama minggu kemarin. Nah, waqala wa isyarah qaulu ta'ala, kata Syekh Khaldun, khalaqakum min nafsi wahidah wa qaulu ta'ala wa nafaqtu fihi min ruhi. Di dalam Al-Qur'an itu ada Tuhan berfirman, wa nafaqtu fihi min ruhi. Insan itu aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, bahasanya kayak itu, wa nafaqtu, aku tiupkan padanya, maksudnya manusia, min ruhi, daripada ruhku. Nah, ini bahaya juga bila kada pakai ulama memahami nih. Berarti Tuhan kayak itu aja. Wah, itu tujuan bahaya nasibam tuh.
Itu memahami sorangan. Makanya kita perlu mengumpati ikuti ulama. Nah, ini salah satu ulama mengatakan Al-Hijr ayat 29 dalilun ala annal asam min jismi wahid. Ini dalil menunjukkan bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta ini wahid, satu aja. Karena ingin menggambarkan dirinya yang maha hebat itu hanya satu. Makanya di dalam Al-Quran disebut khalaqakum min nafsi wahidah ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Allah lah yang menciptakan dirimu dari yang satu, min nafsi wahidah. Supaya kamu jelas akal kamu dulu, min nafsi wahidah, Adam diadakan. Satu enggak? Satu. Dari Adam, dari sulbinya keluar babinian. Nah, jadi gue pian ini gue sulbinya lakian. Nah, yaitu sulbi Hawa ya, dari Adam alaihi. Pabassa minhum rijalan kasir, berkembang biaklah manusia itu dari yang satu. Untuk apa? Maja, untuk apa itu? Untuk menggambarkan wahid, untuk menggambarkan Allah yang maha tunggal, yang maha hebat, yang maha kuasa, hanya satu saja. Itu manusia. Lalu alam semesta ini, Bang, langit dan bumi ini, Bang, Allah menggambarkan juga dari satu. Dari satu juga. Wal arwah min ruhi wahidah. Arwah-arwah sebelum alam ini ada, Allah ciptakan namanya arwah. Arwah itu dari ruh yang satu. Nah, ruh itu watan biyahu ala annal alam wajada min wahid. Itulah alam semesta, dia dari yang satu jua. La ilaha illa huwal alimul qadir. Allah yang maha ali, yang maha tinggi, lagi maha kuasa. Yang disebut kebelakangan disebut oleh ulama dengan ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu Allah menciptakan ruh Muhammad itu, Allahnya esa, lalu Allah menggambarkan dirinya keesaannya, juga menciptakan yang satu namanya ruh Muhammad. Dari ruh Muhammad itu disebut orang belakangan dengan Nur Muhammad, di dalam hadis disebut dengan Nur Muhammad. Dari yang satu itu tercipta yang lain, yang disebut di dalam hadis Nabi, ana minallah wal mu'min minni. Aku dari Allah dan orang mukmin itu daripada diriku juga, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ pahamnya sudahlah. Paham. Berarti ruh kita, berarti alam semesta ini dari ruh, tanah, tulang, apalagi tanah, udara, air, 4 anasir. Itu juga dari ruh. Tanah, air, apalagi angin, api, itu juga dari air. Makanya disebut di dalam Al-Quran likulli syai'in minal ma'i. Segala sesuatu daripada air, minal ma', daripada air. Air itu dari mana ada? Dari uap-uap. Uap-uap itu dari mana? Adukon. Makanya ada ayat Al-Quran, surah di dalam Al-Quran itu dukon. Asap, bukan kukus. Kalau orang Arab rokok jadinya. Iyalah, asap itu dari mana? Dari pembakaran, dari yang banyak. Nah, teori-teorinya. Tapi intinya dia berasal dari namanya ruh. Sebelum jasad ada, johir ada, batin dulu ada. Sebelum pian menginjakakan ke pasar, berjalan ke pasar, pasti pian ada berniat dulu ke pasar. No, itu maksudnya. Subhan. Kesimpulannya, semua alam semesta ini dari yang satu, untuk menggambarkan kehebatan yang satu juga. Siapa yang hebat itu? Allah aja wa jalla subhanahu. Nah, itu aja kesimpulannya, itu aja diambil. Nah, itu yang perlu direnungkan. Pian nang maolah jalanan tuh, mengatur jalan tuh siapa? Mengatur jalan kita nih sudah diolah oleh pemerintah lah. Mbah tuh harus lewat sini aja, kada boleh lewat sini aja, harus lewat sini aja. Diandakinya lampu habang, lampu merah, kuning, hijau, siapa tahu dishub kah?
di sub lah, dinas perhubungan lah, ya kawanan polisi lah, ya lah. Nah, pian nih takut taat aja menempati peraturan jalan non di subnya kada tahu pian. Nah kayak itu kita nih sering lawan Allah Ta'ala nak taat harus lawan Allah Ta'alanya kada tahu kita, ya kah? Kada peduli Allah suka kada suka kah? Kada tahu peduli kita. Nah itulah kesalahan kita. Orang aturannya mbak melihat macam-macam peraturan, siapa nih yang malah peraturan nih? Ya kalau lah, nah itu nah hebatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyafa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi qala man sa'ala lil wasilata